Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah telah hadir Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Gawat Darurat Bencana Indonesia, yaitu Bapak Dr. Budi Mulyadi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas. Selamat siang Pak Budi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah nyicip taekwondo saya dengar tadi ya. Ya, alhamdulillah. Beliau adalah orang yang luar biasa, memiliki energi yang sangat luar biasa. Saya lihat, kita juga bisa melihat ya hari-hari aktivitasnya yang dari satu provinsi ke provinsi lain, dan terutama pada fokusnya adalah pada penanganan bencana. Dan siang hari ini kita mempunyai kesempatan yang luar biasa dengan beliau untuk berbincang-bincang dengan topik yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana peran perawat dalam penanganan bencana, terutama pada fase pra-bencana dan pasca bencana. Kita tahu sejak tsunami tahun 2004, Indonesia seperti maraton ya, dalam penanganan bencana, ya, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah, menurut Pak Budi, sejauh mana peran perawat dalam situasi bencana seperti itu? Ya, makasih Bu Reni. Bercerita peran perawat dan bencana, bahkan setahu saya bencana itu sebenarnya momen di tsunami Aceh 2004 itu momen pembenahan manajemen bencana di Indonesia, di mana waktu itu Presiden SBY yang mulai membenahi. Kalau bencana itu sebelumnya juga banyak, bahkan tsunami itu yang tahun 1992 itu di Flores, meninggal lebih 5.000 orang, dan itu tidak tertangani dengan baik oleh Indonesia. Bahkan konflik di Maluku, saya ikut tahun 99, itu yang melebar sampai ke Poso, ya, yang berlarut-larut sampai ke Poso, itu pun kewalahan Indonesia menangani. Dan peran perawat, sebenarnya ketika perawat itu hadir di Indonesia, sejarah perawat itu sebenarnya ada sejak zaman Belanda. Bahkan perawat itu lebih dahulu ada dari dokter Indonesia. Dokter pribumi itu ada setelah perawat, karena dididik oleh Belanda itu perawat dulu. Dan perawat itulah yang mendidik calon-calon dokter di Stovia. Ini sejarah perawat. Jadi event-event masalah kesehatan dan bencana di Indonesia yang mulai ditata dari zaman Belanda sebelum merdeka, itu sudah ada perawat perannya. Jadi peran perawat kita selama ini sangat besar. PPNI itu hadir tahun 27 Maret 1974. Itu adalah fusi gabungan dari organisasi perawat yang ada beberapa di Indonesia yang dibuat dari zaman Belanda. Dan kebencanaan erat dengan kaitan itu juga. Mulai dulu di zaman Belanda itu ada prambusia, cacar, dan ini perawat ikut serta di situ, ada mantri-mantri desa. Dan ini berkembang, tetapi kelemahannya adalah di manajemen bencananya itu tidak tertata dengan baik secara kompleksitas, secara sistem. Ya, perawat juga bekerja lebih kepada situasional, kasus per kasus. Ya, dan inilah yang membuat lemahnya kita dalam manajemen kebencanaan itu selama ini. Tapi momen tsunami Aceh 26 Desember 2004, Presiden SBY saat itu membenahi tata kelola dan regulasi aturan kebencanaan di Indonesia, dan termasuk juga perawat. Bahkan di 2005 sudah ada kesepakatan Hyogo di Jepang. Seluruh negara anggota PBB membuat kesepakatan namanya Disaster Risk Reduction sampai 2005 sampai 2015 saat itu. Tetapi dalam Hyogo itu belum sustain, maksudnya belum berkelanjutan, sehingga masih belum terlihat sebuah upaya yang berkelanjutan, dan perawat pun belum membenahi. Ya, baru setelah 2015 WHO PBB mengeluarkan kembali dalam ratifikasi atau merevisi namanya Sendai di Jepang juga tahun 2015,
diumumkan di sidang umum PBB di Washington waktu itu 2015 untuk sampai 2030 tetap disaster risk reduction tapi dia sustainable. Kebijakan ini berpengaruh juga kepada kebijakan perawat dunia, yaitu ICN mengubah kebijakan untuk sustainable peran perawat, dan termasuk kita di Indonesia kita diikut sertakan dalam pengubahan kebijakan-kebijakan itu. Jadi secara profesi perawat itu sudah ikut dari awal bencana, cuman ketertataan dalam sebuah sistem ini baru dimulai dari momen 2004 itu, dan semakin baik semakin ke depannya. Itu Bu. Ya, luar biasa ya sejarah yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sekretaris Umum. Pak Budi, tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak tentang manajemen bencana ya tadi Bapak sampaikan. Bagaimana ya Pak manajemen bencana itu, sejauh mana sih manajemen bencana itu sekarang sudah dilaksanakan oleh perawat-perawat di Indonesia? Iya. Perawat Indonesia, perawat itu adalah part of the team, bagian dari tim, part of the team health officer dari tenaga kesehatan. Health officer part of the team disaster team. Jadi kesehatan adalah bagian dari kebencanaan. Di dalam Undang-Undang Penanganan Bencana ini sudah dijelaskan terkait dengan manajemen bencana dengan hadirnya BNPB dan BPBD di provinsi sampai kabupaten dan kota. Dan di kesehatan kita sudah sepakat, bahkan di Kemenkes itu sudah ada hadir pusat krisis kesehatan. Pusat krisis kesehatan dia berbicara hanya masalah klaster kebencanaan di bidang kesehatan, tetapi dia berkoordinasi dengan BNPB. Begitu ada klaster kesehatan, BNPB selalu berkoordinasi. Maka kita concern perawat itu di klaster kesehatan bagian dari pusat krisis. Dulu di awal peran perawat itu tidak adanya manajemen ini, sehingga berjalan sendiri-sendiri profesi organisasi. Tapi dengan semakin sekarang tertatanya dengan ada undang-undang kebencanaan, kemudian ada upaya untuk kebersamaan itu, maka di kesehatan sendiri kita perawat dihimpun dalam pusat krisis. Jadi setiap kebencanaan itu ada, dan ini mulai bergerak bagus itu baru 2 tahun 3 tahun belakangan. Bagaimana kita selalu berkoordinasi di dalam kebencanaan di klaster kesehatan, dan juga Kemenkes selalu berkoordinasi dengan BNPB. Jadi ini sudah bagus upayanya terkait dengan masalah regulasi, kemudian koordinasi, distribusi perawat itu diatur di pusat krisis. Termasuk PPNI juga aktif dalam berkoordinasi itu. Iya. Baik, kembali ke HIPGABI nih Pak ya, terkait apa yang sudah tadi Pak Budi jelaskan tentang manajemen bencana, sejauh mana peran HIPGABI sebagai organisasi profesi terkait tentang bencana yang sudah saat ini sampai dengan saat ini yang sudah dilakukan terhadap kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia? HIPGABI adalah organisasi ikatan himpunan di bawah PPNI. Tetapi secara eksistensi kita diakui oleh pemerintahan, Kemenkes selalu mengajak kita, bahkan WHO pun mengajak kita, bahkan lembaga-lembaga internasional seperti JICA kita diajak untuk kerjasama membuat regulasi, kebijakan, kompetensi dalam kebencanaan itu. Bahkan karena HIPGABI juga ada kegawat daruratan, event-event yang terkait kegawat daruratan emergensi kita pun diikutkan. Apakah itu olahraga berskala nasional atau internasional. Jadi peran kita di sini adalah bagaimana ikut dalam penataan itu, dan kita juga mengatur kompetensi sehingga perawat-perawat di HIPGABI di kegawat daruratan dan bencana itu bekerja profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan mampu berkontribusi aktif di dalam hal itu. Jadi peran HIPGABI itu sangat terasa hari ini. Kita bahkan waktu COVID kita di BNPB disuruh memegang langsung penanganan ambulan untuk evakuasi pasien-pasien COVID, dan kita lebih dari 36.000 dari April 2020 sampai Agustus 2021, dan saya diamanahkan menjadi koordinator ambulan itu. Dan ini memberikan gambaran yang jelas, bukti nyata kita diakui eksistensinya baik oleh lembaga-lembaga nasional dan internasional. Ini suatu apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman dan HIPGABI dan juga kepada organisasi.
prinsip untuk kegawat daruratan Pak, gitu, untuk penanganan bencana terutama itu kan prinsipnya harus cepat dan tepat gitu ya. Dan juga seperti tadi disampaikan oleh Bapak, untuk diakui eksistensi seperti yang sudah Bapak Budi dapatkan selama ini tentu saja tidak begitu saja, tidak semua perawat mungkin ya bisa melakukan seperti itu. Menurut Bapak, adakah kompetensi khusus untuk perawat untuk bisa melakukan penanganan, ikut dalam penanganan bencana ini agar penanganan itu bisa secara tepat dan cepat sesuai prinsip kegawat daruratan? Jadi selama ini di teman-teman perawat ada sebuah definisi yang memang butuh dikoreksi, di mana menganggap antara kegawat daruratan sama dengan kebencanaan. Padahal kegawat daruratan tidak kebencanaan. Ya, kebencanaan itu adalah kegawat daruratan extraordinary, lebih. Jadi kegawat daruratan kita hanya menangani orang 1, 2 atau 3. Dia tidak mendistraksi atau tidak merusak sistem tatanan sosial yang ada di masyarakat atau sistem pemerintahan politik dan segala macamnya. Di kebencanaan lebih daripada itu. Sehingga yang dibutuhkan oleh perawat di kegawat daruratan benar menjadi dasar, tetapi di kebencanaan ini lebih daripada itu. Tidak hanya sekedar skill untuk menangani orang, tapi juga skill manajemen kebencanaan. Di dalam manajemen kebencanaan itu ada komunikasi, ada koordinasi, kemudian ada regulasi, kemudian juga distribusi, kemudian mulai dari komunikasi dengan tim, kemudian dengan masyarakat dan elemen pemerintah dan siapapun itu. Jadi tidak hanya sekedar skill, transportasi evakuasi, menangani pasien dalam kondisi gawat daruratan, tetapi prinsipnya sama, cepat dan tepat. Dan ini berlaku karena sesuai dalam sistem kegawat daruratan dan kebencanaan itu sudah diatur dalam HAM dunia, disepakati, dan ini menjadi sandaran dalam penanganan di kegawat daruratan dan bencana. Itu dikenal namanya dengan Samaritan Law, hukum Samaria. Hukum Samaria ini berlaku di dalam kondisi kegawat daruratan dan bencana, dan ini dipakai menjadi hukum internasional, di mana Samaritan Law ini atau hukum Samaria ini itu biasa dipakai di Injil. Ya, di Injil tercantum siapa yang dahulu menolong adalah dalam rangka penyelamatan nyawa. Sehingga disinilah cepat dan tepat itu berlaku. Itu tercantum dalam chapter dalam HAM internasional. Jadi memang sangat kompleks sebenarnya ya Pak Budi ya, sangat kompleks untuk masuk dalam tim bencana. Gitu. Tidak sekedar sesimpel kita ketika penanganan kegawat daruratan pada pasien lah, gitu. Tidak hanya itu unsurnya, tetapi masih banyak sekali tidak cukup hanya RJP, evakuasi tidak cukup itu. Kita akan berhubungan dengan unsur-unsur lain, gitu ya Pak Budi ya. Tetapi kita butuh skill kegawat daruratan itu, karena dia kegawat daruratan kompleks pada bencana. Nah inilah di dalam kebencanaan itu penting fase sebelum bencana lebih siap. Di ICN itu dibuat sama WHO, tetap dia menganut 3 fase. Ada pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Tetapi saya lihat ini tidak efektif, dan inilah menjadi sebuah kelemahan dalam regulasi. Di Undang-Undang Kebencanaan juga sekarang udah masuk prolegnas di DPR. Saya diundang oleh DPR dalam revisi Undang-Undang Kebencanaan. Saya bilang kelemahan selama ini adalah 3 fase itu membuat banyak fasilitas hadapi bencana tapi rusak. Kemudian masyarakat kaget juga, korban juga banyak. Kenapa? Fase 3. Saya penganut 4 fase. 4 fase itu di mana pra bencana dibuat 2 fase. Sehingga dia akan sustainable. Karena dalam prinsip di Sendai Framework yang disepakati di Sendai di Jepang dan dikuatkan dalam sidang umum PBB di Washington 15 Juni 2015 itu, di mana ada sustainable program pada disaster. Jadi pada pra bencana itu dibuat 2, 1 mitigasi, kemudian preparedness, kesiapsiagaan. Mitigasi adalah semua upaya persiapan
fasilitas upaya apapun dalam menghadapi bencana. Tapi preparedness adalah kesiapsiagaan. Nah, preparedness ini intinya adalah latihan, simulasi, simulasi tabletop, kemudian simulasi lapangan. Semakin sering simulasi, maka dia akan berbanding lurus dengan kesiapsiagaan kita semua dalam saat bencana. Ini yang terjadi. Banyak daerah, bahkan negara-negara lain juga yang lemah preparedness-nya ini juga bermasalah. Bagi negara-negara yang kuat preparedness-nya, ternyata mereka lebih bagus dalam saat bencana. Oh ya, jadi terkait tadi yang Pak Budi sampaikan 3 fase atau 4 fase lah kalau menurut Pak Budi ya, dari prabencana, bencana, dan recovery atau pemulihan. Usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh HIPGABI lah, gitu, fokusnya ke HIPGABI maupun Badan yang Penanggulangan Bencana terkait untuk tetap mempersiapkan nih perawat-perawat tetap siap siaga dan punya kompeten yang ketika sewaktu-waktu terjadi bencana mereka tuh siap ready gitu. Apa yang dilakukan untuk kita tuh tetap siap gitu Pak? Kita membenahi dengan hadir HIPGABI dari tahun 2008 ya. HIPGABI hadir tahun 2008. Membenahi sedikit bertahap demi bertahap secara organisasi dan juga kemampuan dan juga rekrutmen perawat-perawat di bencana. Karena selama ini teman-teman di bencana itu masih menganggap kegiatan sosial, ya tidak ada benefitnya. Padahal di dalam sosial itu tetap ada benefit. Nah, ini yang mindset ini yang harus kita ubah. Jadi peran HIPGABI. Kemudian kita menyiapkan SDM yang benar-benar siap secara kompetensi dan mampu dijalankan atau bergerak saat itu dibutuhkan. Nah, pertama yang kita buatkan adalah aturan, regulasi, kemudian panduan, pelatihan. Kemudian kita edukasi, komunikasikan, informasikan, kita bimbing, kemudian kita support, fasilitasi teman-teman HIPGABI di seluruh Indonesia untuk aktif dalam kebencanaan ini. Jadi tim ini selalu siap ya Pak? Iya, selalu siap dan selalu komunikasi dua arah ya ketika ada bencana. Jadi karena kita nama HIPGABI, maka saya bilang apapun kondisi bencana, kita harus siap dalam kondisi apapun. Nah, ini yang memang tadi cepat dan tepat itu. Dan ini memang membuat effort ya, upaya yang kuat dari teman-teman HIPGABI. Kalau selama ini kita butuh waktu untuk itu, tapi dalam kebencanaan sebenarnya tidak ada. Jalan ya jalan. Dan saya pribadi karena saya sudah puluhan tahun menjadi praktisi bencana itu, ya kalau mau jalan ya jalan, malam, siang, jalan gitu. Dan era digital ini mempermudah untuk berkoordinasi ya Pak ya. Jadi mungkin antar provinsi, HIPGABI antar provinsi semakin mudah untuk berkomunikasi. Nah itu, jadi saya lihat, saya mengapresiasi teman-teman HIPGABI se-Indonesia ketika kita jalan di beberapa bencana yang sudah kejadian belakangan ini, kita semakin kompak. Jadi begitu terjadi bencana kemarin waktu di Lombok gempa, waktu gempanya 3 kali. Gempa pertama kalau tidak salah 5,7. Kita cek teman-teman NTB waktu itu, kita siap Pak, saya atasi. Tapi begitu terjadi gempa kedua 7,1, langsung semuanya parah. Akhirnya tanpa pikir panjang kita turunkan tim dari pusat, kemudian dari HIPGABI Jawa Timur juga turun, kemudian HIPGABI Jogja dan teman-teman lain juga ikut, bahkan ikut Superdana, ikut turun ke Lombok waktu 7,1. Kemudian fase yang ketiga di 6,1 kita udah di lokasi. Dan begitu juga pada penanganan gempa dan tsunami di Palu, kemudian yang di Kediri, ya Lumajang, gempa Lumajang, kemudian gempa yang di Sumatera Barat. Jadi ini apresiasi kepada teman-teman. Jadi sekarang tinggal bagaimana SDM kita siapkan. Teman-teman HIPGABI se-Indonesia, ya kita ada 29 provinsi yang sudah ada pengurus support semuanya. Jadi pendanaan semua, inilah hebatnya saya lihat kekompakan teman-teman HIPGABI se-Indonesia. Termasuk khusus kepada Sumatera Selatan ya, yang luar biasa, sangat aktif berperan dalam kebencanaan, bahkan mengirim, memberikan donasi. Ini luar biasa. Apresiasi yang bagus pada HIPGABI Sumatera Selatan. Apresiasi, sekali lagi apresiasi luar biasa. Saya menegaskan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, apresiasi luar biasa kepada rekan sejawat yang sudah ikut
ya ikut serta dalam penanggulangan bencana. Kita tahu bahwa bencana merupakan peristiwa yang destruktif ya, yang dapat merugikan orang-orang yang terkena dampaknya. Nah, mungkin ini yang terakhir Pak Budi, bagaimana harapan Bapak terhadap perkembangan ke depan penanganan terhadap bencana yang mungkin masih akan terus terjadi di Indonesia? Ya, bencana akan terjadi, ya, karena bencana itu bisa terjadi anywhere, anytime, anyone, dan unpredictable, tidak bisa kita ini kan. Maka di dalam prinsip penanganan bencana pun PBB sudah menjelaskan disaster risk reduction. Bencana tidak bisa kita cegah, tapi bisa kita kurangi risikonya, yaitu dengan kesiapsiagaan. Nah, fase kesiapsiagaan inilah peran besar perawat, peran besar Hibgabi di sini. Jadi jangan nunggu bencana, sebelum bencana kita udah siap siaga. Ibaratnya kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Nah, payungnya ini yang kita siapkan. Jadi kita latih, kita siapkan, masyarakat akan jauh lebih siap. Nih, isu-isu bencana itu seharusnya bukan kita pertanyakan, tapi membuat kita lebih siap siaga. Terutama bagi daerah-daerah yang sudah terbiasa bencana, saya lihat mereka lebih siap sebenarnya. Contohnya yang saya sudah pernah kunjungi, Sumatera Barat, gempanya hampir tiap hari. Jadi sistem sudah menjadi sebuah budaya di sana. Masjid-masjid itu, mik masjidnya itu dibuat tinggi, kemudian ada sarana aki, baterai, menggantikan listrik ketika mati, dan ketika gempa itu mik masjid langsung mengarahkan kemana orang mau pergi. Itu sudah menjadi, saya lihat sudah kebiasaan. Kemudian di Pulau Simelu, Provinsi Aceh, itu di atas Pulau Nias, itu biasa sudah menjadi budaya ketika gempa dia teriak semong. Semong itu artinya tsunami. Itulah kenapa waktu gempa tsunami Aceh 2004, padahal dekat dari Pulau Simelu, korban tidak banyak. Karena begitu gempa, orang Simelu itu langsung teriak semong, lari ke puncak bukit dan diam 1 jam, dia tidak akan apa-apa. Selesai 1 jam gempa baru dia turun. Dan itu sudah menjadi budaya. Begitu juga yang di bantaran Kali Ciliwung di Jakarta. Ini menarik. Bantaran Kali Ciliwung ini, masyarakat Ciliwung itu sudah paham kapan air sungai itu naik. Dia sudah menghitung jamnya, karena dia menghitung peredaran itu, kecepatan air sudah dia perkirakan dari pintu air Katulampa Bogor. Jadi 6 jam dari Katulampa itu sudah banjir daerah Pasar Minggu sampai ke Matraman sana. Jadi ini membuat masyarakat lebih siap. Jadi masyarakat ini harusnya jadi lebih menjadi lebih contoh kepada daerah-daerah lain. Disinilah peran Hibgabi dengan koordinasi masing-masing provinsi tadi, kita bisa sinergis bersama untuk saling berbagi pengalaman penanganan. Kemudian juga yang saya inginkan kepada teman-teman perawat, tadi saya katakan, memang di kebencanaan ini peran kita di Perparnas besar. Kemudian bagaimana mengubah mindset kita. Kita itu tidak hanya sekedar bercerita ini adalah kegiatan kemanusiaan, sosial, menghabiskan waktu, tinggal amal soleh kita, tapi tidak ada benefit secara cost kepada kita, manfaat. Harusnya tetap ada, karena banyak NGO, karena saya juga aktif di berbagai NGO, dan ini kita bisa membuatkan benefit untuk kita sebagai perawat bencana. Inilah mindset yang harus kita ubah hari ini. Jadi teman-teman kalau aktif di bencana juga akan mendapatkan benefit, diantara ada nilai kemanusiaan itu. Ya, ini yang memang mindset ini yang harus kita ubah kepada teman-teman. Jadi sehingga teman-teman perawat itu benar-benar ada yang aktif sebagai perawat bencana. Itu yang kita maukan. Itu, Bu. Ya, luar biasa. Satu kalimat yang mungkin saya garis bawahi adalah sedia payung sebelum hujan. Gitu ya, Pak. Baik, dapat kita simpulkan dari perbincangan kita hari ini bahwa perawat memainkan peran yang sangat penting dalam kesiapsiagaan bencana, baik dari fase prabencana, fase penanganan bencana, maupun fase pemulihan bencana. Demikian perbincangan kita dengan beliau Sekretaris Umum DPP Hibgabi, Bapak Dr. Budi Mulyadi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Komunitas. Semoga menambah wawasan kita dan semakin semangat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Hibgabi bersatu, berkualitas, bermanfaat.
Selamat siang dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.